Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Husni. Selamat siang, ya Ibu Susi. Apa kabarnya hari ini, Pak Husni? Alhamdulillah sehat. Ibu Susi bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Eh, saya mau bercerita dengan bersama Bapak. Oh, silakan apa tuh? Eh, tentang permasalahan anak saya di kelas. Oh, anak di kelas. Oke, ya silakan Ibu Susi. Apa Eh, masalah? masalahnya anak saya itu ada sejumlah 17 orang, Pak Husni. Ya, Jadi anak saya ini ada dua orang yang belum bisa membaca, baru dua mengenal huruf udah bisa. Yang jadi terkendalanya karena anak ini sudah kelas 4, Pak Husni. sudah Saya kelas berharap udah kelas 4. belum bisa baca, dua orang dari 17 siswa. Ya, Bu Susi. Iya, Oh, Pak. terus, Eh, jadi ini yang jadi keluhan saya, Pak, ketika saat menjelaskan materi. Jadi anak yang kedua ini agak lambat menangkapnya karena belum bisa membaca itu seperti Pak kendala lain. Jadi saya bingung sekali, Pak, mengatasi anak yang dua orang ini. oh, Hmm. ini kalau boleh tahu ini anaknya laki-laki atau perempuan ya, Bu Susi? Kebetulan anaknya sepasang ya, Pak, laki-laki satu, perempuan satu. Sepasang, satu laki-laki, satu perempuan. Hmm. Masih satu keluarga atau bukan ya? Bukan sekeluarga. Oh, bukan. Hmm. Hmm, jadi selama ini apa yang sudah Bu Susi lakukan kepada anak yang dua orang ini yang belum bisa baca ini? Selama ini saya sudah mencoba, Pak Husni, kan kelas 4 ini baru berjalan 3 bulan. Pada Ya, awalnya saya dulu melakukan tes diagnostik, bertanya kepada guru di kelas 3. Memang ya. katanya anak yang berdua orang ini sulit membaca atau belum bisa membaca, kata guru ini. Jadi Oh, dari hasil ini saya bisa juga menganalisis ke depannya. Jadi saya memberikan sedikit lebih waktu ya kepada anak yang berdua orang ini, Pak. Ketika saat anak ini pulang sekolah, ya. anak ini saya yang berdua orang ini saya latih untuk belajar membaca bersama mulai mengeja, kemudian membaca lancar. Saya berusaha mengajarkan itu pada anak dua orang ini, Pak, setiap pulang sekolah. Jadi anak-anak yang lain itu sudah pulang, anak yang berdua ini tinggal dulu sementara, Pak. Itu yang sudah saya lakukan, Pak. Oh, jadi anak dua orang ini Ibu Susi beri waktu sepulang sekolah Tambahan. untuk melakukan pembelajaran tambahan dalam Mm. kita ini. Ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya, Pak. Jadi kalau boleh saya ini berapa apakah ada peningkatan setelah Ibu Susi melakukan membimbing kemudian memberikan waktu setelah pulang sekolah untuk pelajaran tambahan dalam bidang membaca ini kepada siswa yang dua ini? Alhamdulillah sudah ada peningkatan, tapi belum nampak sekali, Pak. Peningkatan hanya sedikit. Sudah agak mulai, anak yang laki-laki ini udah agak mulai dia bisa mengeja itu, Pak. Namun yang perempuan ini masih belum, tapi udah ada peningkatan untuk anak yang laki-laki. Mungkin Oh, keterkendala juga karena waktu ini, Pak. Kita kan sering pulang sekolah itu banyak juga sibuk, kan. Kadang sempat saya melatih, misal 2 hari berturut-turut, kemudian satu harinya berhenti juga karena waktu ini, Pak. Kita nggak sulit juga mengondisikan, kan, dengan tugas kita yang sebanyak ini. Mungkin berarti kita, tidak menentu ya Bu Susi, ya, jika ada waktu luang. Ibu Susi sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang dua ini
untuk melakukan pembelajaran tambahan dalam bidang membaca ini. Namun waktunya belum beraturan. Bisa jadi berurutan harinya, bisa jadi harinya tidak berurutan karena ya kesibukan Ibu Susi ya. Sekarang kira-kira apa yang akan Ibu Susi lakukan sebagai lanjutan dari pengembangan membaca siswa ini? Apa yang akan Ibu Susi lakukan kembali? Yang pertama kan tadi sudah mencoba untuk menambah les tambahan kan Pak. Kita harus melakukan refleksi dari keberhasilan kita yang sudah kita coba tadi. Merefleksi lebih menambah waktu lagi, lebih sering kalau bisa setiap hari pulang sekolah lagi Pak, kita usahakan meluangkan waktu untuk anak ini. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua anak yang berdua ini. Misalnya saya akan mencoba setelah saya latih di sekolah 5 hari berturut-turut, nanti ada tambahannya dari rumah lagi Pak. Misalnya aku didampingi orang tuanya, misalnya pada malam hari aja lah, diulang lagi apa yang suruh saya baca tadi. Misalnya 1 lembar membacanya, kemudian nanti direkam, dikirim ke saya sebagai buktinya bahwa anak ini sudah mengulang apa yang saya suruh di tugas tambahan pada siang hari itu Pak. Oh iya. Ya, itu rencananya Pak. Berarti Ibu Susi akan bekerja sama dengan orang tua untuk meningkatkan pemahaman anak ini dalam bidang membaca dengan cara selain belajar di sekolah, kemudian mendapatkan pembelajaran tambahan setelah pulang sekolah dengan Ibu Susi. Kemudian Ibu Susi juga akan meminta orang tuanya lebih aktif lagi, begitu ya? Iya Pak, iya Pak. Memantau atau mengajari anaknya membaca. Dan kegiatan pembelajarannya dengan orang tuanya di rumah itu Ibu Susi minta buktinya melalui foto atau video. Kira-kira begitu ya Bu Susi ya? Iya Pak Susi. Ya bagus sekali Bu Susi. Jadi selain daripada itu ada lagi nggak kira-kira yang bisa menurut Bu Susi ini bagaimana anak ini bisa segera cepat untuk bisa membaca, karena mengingat anak-anak ini kan sudah kelas 4, tentu pembelajarannya di sekolah juga sudah semakin banyak dan semakin tinggi kan begitu. Iya Pak. Jadi kira-kira apa selain Ibu Susi memberikan tambahan pembelajaran setelah pulang sekolah, kemudian juga nanti akan apa namanya dengan orang tua bekerja sama dalam pembelajaran membaca ini. Kira-kira ada lagi enggak yang paling apa namanya bisa agar siswa ini cepat dalam membaca ini? Kira-kira langkah selanjutnya untuk memberikan apa sih namanya motivasi anak ini untuk mengunjungi pustaka Pak. Bisa itu Pak. Mengunjungi pustaka pada jam istirahat. Kemudian membaca buku di pustaka, berlatih sendiri di pustaka gitu. Sendiri ya. Ini maksudnya ke pustaka berlatih sendiri. Iya. Lalu ada lagi enggak kira-kira yang selain daripada ke pustaka, menurut lagi yang bisa membantu anak ini bisa cepat membaca ini? Minta bantuan atau berkolaborasi juga dengan pihak pustaka tadi rasanya Pak. Penjaga pustaka untuk memberikan buku bacaan yang sederhana dulu ya Pak kepada anak ini, karena anak ini baru mengenal huruf udah bisa, cuma mengeja huruf udah mulai juga. Diberikan baca-bacaan seperti ada yang bergambar gitu. Kita mau minta bantuan kepada petugas pustaka memberikan anak ini buku yang
Masih Iya, tingkat bacanya yang sederhana. Misalnya ada gambar, kemudian ada tulisannya di bawahnya. iya. Coba seperti itu, Kak. Bekerja sama dengan pihak pustaka saja dulu, Kak. Menurut saya itu bagus sekali Bu Susi. Ini apa yang telah dilakukan Bu Susi, kemudian dan yang akan direncanakan Bu Susi untuk membantu anak-anak ini dalam meningkatkan membacanya, ini sudah cukup bagus, cukup luar biasa. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang lain, Bu Susi? Apakah dengan kehadiran mereka yang tidak atau yang belum lancar membaca ini bisa apa namanya mengganggu proses pembelajaran dari kawan-kawannya yang lain? Untuk temannya yang lain, eh, nggak merasa terganggu, Pak. Cuma kita sebagai guru ini kurang nyaman jadinya, Pak. Eh, Maksudnya di sini saya ingin anak itu semuanya sama-sama bisa membaca, jadi sama-sama dapat memahami pelajaran yang saya jelaskan. Jadi yang lain itu tidak ada pengaruhnya. Cuma bagi anak yang berdua orang ini, ketika temannya udah selesai mengerjakan tugas, mereka yang berdua ini belum lagi. Jadi yang berdua ini yang sangat nampak lagi sekali permasalahannya, Pak. Berarti yang berdua ini selalu tertinggal oleh teman-temannya, Iya, Pak, selalu tertinggal oleh teman-temannya. di dalam Uh, mengerjakan tugas. ya, apa namanya? Kalau nilai, bagaimana dengan nilai yang dua ini, Bu Susi? Sungguh pun mereka lambat, misalnya dalam membaca. Kalau untuk nilainya dari pembelajarannya, bagaimana dengan anak-anak yang dua ini? Kalau untuk nilainya sangat berpengaruh ya, Kak. Misalnya di dalam yang paling nampak pengaruhnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Pancasila. Kan pelajaran itu butuh pemahaman yang intinya harus anak itu bisa membaca, Kak. Iya. Kalau Namun boleh ada juga kelebihannya, Kak. berapa kira-kira nilai anak ini dibandingkan dengan nilai kawan-kawannya gitu? Dia kasih angka sampai 10, kira-kira berapa baru nilai anak ini dalam membaca ini? Hmm, Kalau dibandingkan dari angka 1 sampai 10, tingkat membacanya dibandingkan dengan teman-temannya baru 5, Pak. 5. Kalau dibandingkan dengan temannya Ya, masih kalau 5. ya 1 sampai 10 berarti anak-anak ini baru mendapatkan nilai 5. Jadi ini Ya, target dan anak-anak yang dua ini setidaknya berapa nilai yang layak dan pantas untuk anak-anak ini? Targetnya berapa hmm, angkanya? target saya atau harapan terhadap anak yang berdua ini dalam konteks membacanya targetnya 9, Pak. 9. 9 dari angka 1 sampai 10. Oke, 9 ya. Dengan upaya yang tadi ya Bu Susi, Iya, Pak. melakukan pembelajaran tambahan setelah pulang sekolah, kemudian bekerja sama dengan orang tua, kemudian juga tadi berkolaborasi di sekolah, membantu anak ini dengan pihak perpustakaan, kemudian dengan rekan sesama dia, mungkin ya Bu Susi ya. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa mencapai target yang disebutkan tadi. Hmm, Nah, kemudian terakhir ini Bu Susi, kita punya waktu yang sangat sempit iya, dalam Pak. kita ini. Bagaimana menurut Bu Susi terhadap kucing kita saat ini? Hmm, Refleksi saya terhadap coaching hari ini, perasaan saya alhamdulillah lega ya Pak dan senang karena dalam coaching ini saya merasa lega, sudah terbuka menyampaikan permasalahan saya, sudah tercapai tujuan coaching kita hari ini yaitu
permasalahan saya terhadap anak saya di kelas 4 yang masih ada 2 orang yang belum bisa membaca. Akhirnya dapat menjawab sendirinya di dalam coaching ini. Langkah-langkahnya, upaya yang akan saya lakukan ke depannya. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang saya lakukan ke depannya nanti, seperti yang ada 3 hal tadi, meningkatkan waktu saya lagi untuk perhatian terhadap anak ini dalam tugas tambahannya, kemudian bekerja sama dengan orang tuanya, membuat komitmen seperti membuat video dia, anak ini membaca di rumah dikirim kepada saya sebagai bukti ya bahwa anak ini sudah mengulangi apa yang disampaikan oleh saya di sekolah tadi setelah pulang dan sekolah. Jadi itu sebagai buktinya nanti kepada saya biar saya bisa melakukan refleksi juga di sekolah untuk lebih baik ke depannya untuk anak yang berdua ini, Pak. Jadi saya sangat lega dan senang, Pak. Oke, bagus sekali Bu Susi. Oke, baik Bu Susi, saya rasa mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan tadi bisa memberikan apa namanya keberhasilan terhadap masalah yang dirasakan dan dialami oleh Bu Susi terhadap 2 orang anaknya yang sudah kelas 4 namun belum lancar dalam membaca ini. Saya rasa itu Bu Susi. Terima kasih Pak Husni sudah menjadi coach saya pada hari ini. Saya senang dan lega atas kegiatan coaching kita hari ini. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Pak Husni. Selamat siang Pak Husni. Selamat siang Bu Susi. Ya Pak. Sehat Ibu Susi? Alhamdulillah sehat. Sibuk? Tidak Pak, ya ada yang bisa dibantu Pak? Alhamdulillah. Iya Bu, ini saya ingin bercerita Ibu. Bercerita tentang apa Pak? Ini tentang siswa saya. Siswa saya yang kebetulan saya wali kelasnya. Oh, jadi cerita tentang siswa Bapak. Yang Jadi, saya wali kelasnya. nah, yang Bapak jadi wali kelasnya. Ada apa dengan anaknya Pak ceritanya? Begini Bu Susi, anak saya ini namanya Stefani, perempuan ya Bu. Ini dia akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya, mulai semester ini, si Stefani ini mengalami penurunan motivasi belajar, semangat belajar, dibandingkan dengan ketika dia masih kelas 10 kemarin. Jadi intinya yang permasalahan Bapak ini motivasi anak belajar menurun ya Pak. Jadi tujuan kita coaching hari ini ya Pak nanti menyelesaikan permasalahan dari anak ini yang motivasi belajarnya menurun ya. Itu tujuan kita utamanya ya Pak. Nah, semangat belajarnya menurun dibandingkan dengan kelas 10. Sekarang kan dia sudah kelas 11. Ya, Pak. Silakan Pak ceritakan. Iya, jadi ini saya alami sendiri. Saya selain menjadi wali kelas, juga mengajar di kelas ini. Nah, juga mengajar. Kemudian saya selaku wali kelas juga mendapatkan laporan-laporan dari guru-guru yang lain yang masuk ke kelas ini. Bahwasanya si Stefani ini mengalami penurunan semangat belajar karena selalu ditemui mengantuk, tidur, tidak bergairah, tidak bersemangat. Ini yang dialami oleh siswa saya yang satu ini Bu Susi. Kira-kira hampir di seluruh mata pelajaran atau bagaimana? Ini yang saya dapatkan laporan ada beberapa mata pelajaran dan diiyakan juga oleh pelajaran yang lain ketika bersamaan bertemu begitu kan.
Berarti kan rata-rata memang di seluruh mata pelajaran. Jadi dia ini seperti punya masalah juga sehingga tidak semangat, bukan karena mata Oh, pelajarannya. Kan ada juga kadang siswa ini yang pelajaran ini dia semangat, pelajaran ini tidak. Ini secara keseluruhan, Susi. berarti stopnya hampir keseluruhan mata pelajaran ya, Pak? Ya, Eh, apakah Bapak sudah pernah melakukan apa namanya itu pertanyaan kepada waktu dia masih kelas 10 bertanya kepada wali kelasnya waktu di kelas 10 apakah dia sudah bagus nilainya atau bagaimana? begini Bu Susi, kebetulan Mm. kan setelah ini wali kelas itu sampai kelas 3. Jadi kelas 10 kemarin masih saya wali kelasnya. Oh, masih Bapak ya? Ya, saya juga wali kelasnya dan kelas 11 ini saya dan insya Allah sampai tamat saya wali kelasnya. Jadi makanya saya juga tahu bahwasanya siswa ini memang sangat menurun semangat Oh, gitu. belajarnya. Di samping ada laporan-laporan dari guru-guru yang mengajar yang lain. Nah, bagaimana langkah-langkah yang telah sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Apakah sudah ada? Kalau sudah Ya, ada, mungkin. iya, oke. Jadi pernah Bu Susi kita panggil anak ini Hmm. secara apa namanya wali kelas dengan siswanya kira-kira begitu. Dan kita telah memberikan semangat, motivasi, mengingatkan, memberikan nasihat supaya dia kembali semangat dalam belajarnya. Uh, Oh, Namun gitu. nampaknya setelah kita berikan semangat, motivasi, nasihat, belum ada perubahan yang signifikan dari siswa kita ini dalam pembelajarannya. Oh, Jadi gitu, Pak. untuk memberikan nasihat secara pribadi selaku wali kelas, namun belum ada perubahan yang signifikan dari pembelajaran anak ini, Bu Susi. Hmm. Kira-kira di dalam Bapak memberikan motivasi tersebut atau nasihat, eh, tadi hasilnya belum nampak sekali ya Pak perubahannya. Kira-kira menurut penilaian Bapak reaksinya bagaimana Pak si anak ini? Iya, reaksinya saya lihat uh, masih uh, hampir tetap sama dengan sebelumnya, dan mungkin ada juga hal yang belum diceritakan ke saya selaku wali kelas. Sehingga artinya mungkin saya selaku wali kelas belum sampai kepada persoalan yang dialami oleh siswa ini. Namun saya setidaknya sudah mencoba memperbaiki atas laporan kawan-kawan dan yang saya alami, saya lihat sendiri itu juga. Namun belum ada perubahan yang baik, mungkin juga belum sesuai dengan yang diharapkan atau yang masalah yang dialami oleh siswa saya ini, Bu Susi. Ya, tepat sekali ya Pak. Tadi Bapak sudah melakukan dengan memberikan motivasi, nasihat. Kemudian untuk ke tingkat selanjutnya supaya ada perubahan menurut Bapak lebih baik lagi, kira-kira masih ada nggak Pak rencana atau langkah selanjutnya yang untuk menindaklanjuti tidak ada dengan perubahan tadi? Kira-kira ada nggak Pak rencana Bapak ke depannya? Oke, jadi Misalnya Pak, mungkin nanti akan saya minta kawan-kawan dari bimbingan konseling uh, untuk memberikan. halo Pak,
Pak Husni. Halo Pak Husni, Ya, Bu Susi. terputus tadi ya Pak? Ya, terlempar tadi Bu Susi. Ya kita lanjutin lagi nak Pak. Ya, jadi begini, Setelah, mm-mm. nampaknya nanti saya akan coba minta ke kawan-kawan yang di bimbingan konseling untuk bisa Ya Pak. memberikan layanan konseling kepada siswa saya ini, Bu Susi. Apa sebab? Karena setelah saya sebelumnya telah memberikan nasihat, kemudian memberikan motivasi, mencoba untuk masuk ke dalam persoalan dia, namun mungkin karena perbedaan gender kali ya, saya ini kan Ah, laki-laki, siswa saya ini perempuan, Ibu Susi. Jadi iya. Ya, mungkin agak sedikit apa namanya sungkan untuk bercerita atau berbicara dengan saya selaku wali kelasnya. Oleh karena itu mungkin nanti saya akan coba meminta atau melaporkan ke kawan-kawan yang berada di bimbingan konseling, ya tentu kepada yang gendernya sama, ya yang perempuan juga, sehingga mungkin bisa lebih apa namanya bisa lagi masuk ke dalam persoalan siswa saya ini, Bu Susi. benar sekali. Eh, Selain berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling, masih adakah rencana Bapak yang lain? Kalau boleh ini ya, mungkin nanti sampai ke Hmm, eh, pemanggilan orang tuanya. Karena kita tidak tahu juga kan nanti persoalannya apa, bisa jadi ya, persoalannya di rumah. Tentu ini orang tuanya yang lebih bisa untuk memberikan semangat dan motivasi terhadap belajar siswa saya ini, Bu Susi. Jadi kita coba dulu ke kawan-kawan di bimbingan konseling, setelah itu nanti ke orang tuanya. Karena kalau persoalannya di sekolah mungkin nanti kawan-kawan bimbingan konseling bisa memberikan solusi. Namun kalau sudah persoalannya dari rumah, tentu nanti kan orang tuanya lah yang barangkali yang lebih bisa untuk memberikan solusi terhadap persoalan ini. Mungkin itu Bu ya, Susi. benar sekali Pak. Sudah terlaksana coaching kita hari ini Pak. Dapat saya rangkum dari permasalahan anak Bapak tadi. Jadi intinya permasalahannya anak ini menurun tingkat motivasi belajarnya ketika dia sudah di kelas 10. Namun di kelas 9, ketika di kelas 11. Padahal waktu kelas 10 dia mendapatkan nilai yang bagus, tapi menurun di saat di kelas 11. Ya, Jadi Bapak sudah menjelaskan tadi permasalahannya, kemudian dapatlah disimpulkan bahwasanya solusinya nanti pertama tadi Bapak sudah memberikan motivasi dan dorongan kepada anak ini secara pribadi, kemudian yang selanjutnya bekerjasama dengan guru bimbingan konseling dan berkolaborasi juga bersama orang tua. Nanti semoga dengan solusi-solusi seperti ini nampak titik temu permasalahan anak kita ini, anak Bapak ini Pak. ya. Bagaimana Pak tentang coaching kita hari ini? Terima kasih Perasaan Bu. Bapak? Saya merasa sedikit apa namanya ada setitik cahaya setelah melakukan apa namanya coaching ini dengan Ibu Susi terhadap persoalan yang menimpa siswa saya di kelas 11 ini. Ya, Jadi saya sangat berterima kasih, sungguh luar biasa. Ya, tadinya sebelumnya saya juga sudah merasa bagaimana jalan penyelesaian terhadap semangat anak ini karena memang betul-betul dia menampakkan gairah yang tidak semangat. Nah, kita sudah berupaya selaku wali kelas dengan semampu kita dalam meningkatkan kembali semangatnya. Karena dulu di kelas 10 dia termasuk siswa yang selalu semangat,
produktif. Namun kenapa di akhir-akhir ini, terutama di kelas 2 ini, semangatnya menurun, bahkan sering tidur ketika jam pelajaran. Nah, jadi setelah melakukan coaching hari ini, saya juga sudah sedikit lega dan mendapatkan semacam langkah-langkah yang mungkin bisa saya lakukan terhadap persoalan ini, sehingga berharap siswa saya ini kembali seperti semula, memiliki semangat, aktif dalam pembelajaran kembali. Mungkin itu Bu Ya, Susi. ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Baiklah Pak, mungkin itu saja saya sebagai coach untuk meng-coaching Bapak hari ini. Oke, terima kasih Bu Susi. Sama-sama Pak Husni, semoga ke depan lebih baik lagi Pak. Ya.